Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ini masuk dalam kitab Taurat, kitab yang ditulis oleh Nabi Musa ketika orang Israel dalam proses perjalanan dari keluar dari Mesir, kemudian mau masuk ke tanah Kanaan. Ada banyak perintah Tuhan, ada banyak aturan, ada banyak ketetapan yang dinyatakan Tuhan kepada orang Israel melalui Nabi Musa. Saya bacakan demikian. Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 9 dan seterusnya. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian: pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Jadi ini satu perintah. Kalau kita ulangan, namanya kita ulangan, berarti ini perintah yang diulang, ditekankan, hukum-hukum yang diberikan kepada orang Israel. Dan perintah ini setiap 7 tahun sekali. Berarti pada hari raya Pondok Daun tadi diperhatikan, yaitu hari raya penghapusan hutang. Ayat yang ke-10 bagian terakhir, yakni hari raya Pondok Daun. Jadi orang Israel seluruhnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang-orang asing yang tinggal bersama dengan mereka, semuanya harus menghadap hadirat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Berarti ketika jenengan kita semua datang kepada Tuhan membawa anak-anak, itu tidak salah. Berarti anak-anak itu sudah terbiasa dibawa, diajar masuk dalam hadirat Tuhan. Dan perhatikan, ini pembacaan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak sedikit, panjang. Saya membayangkan ketika mereka mau berkumpul, kan orang Israel ketika keluar dari Mesir itu jumlahnya ribuan, tidak sedikit. Dan mereka pergi ke satu tanah, ke satu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Karena mereka sedang dalam perjalanan dan mereka itu pindah-pindah. Jadi kalau kita merenungkan hidup kita sendiri, sejak kita dilahirkan, kita itu akan belajar segala sesuatu. Bapak Ibu yang punya bayi, yang pernah melahirkan, punya cucu, kita juga dari kecil kan kita tidak tiba-tiba seperti ini. Kita belajar mengenal orang tua kita, mengenal ayah kita. Paling dekat anak bayi biasanya sama siapanya? Sama ibunya. Karena yang merawat dia, yang menjaga. Dan anak bayi itu belajar dari suara ibunya, diajari Pai, Boi, begitu kan? Kalau sekarang zaman modern ya, papa, mama, papi, mami. Ada jemaat di Jepara sampai hari ini manggil saya papi, mami, padahal umurnya karena aku pondok. Tapi maksud saya itu satu penghargaan sebagai
Jadi kita belajar dari orang tua kita. Orang tua kita itu mendidik kita dengan tujuan kebaikan. Dan orang tua kita tidak mendidik secara sempurna. Jadi ketika anak-anak mulai 1, 2, 3 tahun itu belajar penuh terhadap orang tuanya. Nah sekarang ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, seperti di gereja kita sedang merintis anak-anak belajar. Jadi kalau PAUD sama TK itu ya banyak bermain, jangan banyak diberikan tugas. Jadi 1 kata, 2 kata, pokoknya mereka senang dulu sekolah. Sekolah pokoknya mau ketemu temannya, mau bermain, mau nyanyi-nyanyi, mau senang-senang. Nah, itu semangat anak untuk belajar dengan sukacita. Tapi kalau belajar itu tidak dengan sukacita, apa yang terjadi? Ya justru menimbulkan masalah. Ada tekanan. Makanya psikologi kejiwaan baik dari anak, remaja, pemuda sampai orang tua itu mengalami perkembangan. Kalau sudah sampai orang tua, berkembang lagi atau tidak kira-kira psikologinya? Akan menurun seperti fase. Jadi dari bawah naik sampai puncak nanti usia 30, 40, setelah itu usia 50 kira-kira apa yang terjadi? Dia akan mulai menurun karena penurunan daya tahan tubuh fisik kita. Apalagi kalau usianya sudah 60 ke atas. Saya seringkali sampaikan, penglihatan mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang, kemudian ingatan mulai berkurang. Tapi jangan sampai saudara lupa ingatan. Amin. Kalau lupa ingatan berbahaya, itu satu penyakit yang berbahaya. Kita kembali ke ayat ini. Jadi orang Israel berkumpul di satu tempat itu yang pertama untuk mendengar. Perhatikan baik-baik. Untuk belajar kita harus mendengar. Mendengar ini perkataan, ucapan, hukum Tuhan itu harus diulang-ulang. Makanya kita harus datang menghadap hadirat Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 25 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi saya berterima kasih, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian setia datang kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan, kita menghampiri hadirat Tuhan untuk mendengar perintah dan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Pasanglah telingamu baik-baik. Karena kalau kita mendengar sekali biasanya lupa, 2 kali saja kadang kita lupa. Makanya firman Tuhan itu terus diulang-ulang seperti perintah Tuhan kepada orang Israel. Ajarlah, ingatkanlah, tegurlah, sampaikanlah. Seperti itu terus firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkasih dalam Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, itu sudah dikanonisasi, sudah disambungkan. Firman Tuhannya tetap sama. Tapi ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, kita akan mendapatkan inspirasi dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Makanya hendaklah hidupmu itu terus-menerus diperbaharui. Jadi pikiran kita diperbaharui, hati kita diperbaharui. Makanya kita perlu mendengar dengan baik seperti pagi ini. Kemudian yang kedua, agak cepat saja. Setelah kita mendengar, apa yang kita dengar itu kita harus mempelajari. Kita pelajari dengan baik, memperhatikan dengan baik. Jadi saya membayangkan setiap umat Tuhan, setiap orang percaya yang datang ke gereja itu seperti seorang murid. Makanya Yesaya berkata, berikanlah kepadaku lidah seorang murid. Murid itu bagaimana? Murid itu mau belajar, mau diajar. Murid itu harus punya kerendahan hati. Kalau murid merasa lebih pintar dari gurunya, kira-kira bisa belajar nggak? Nggak bisa. Murid itu datang ke sekolah, dia harus membawa seperti gambarannya, pikiran dan hati yang kosong supaya bisa diisi. Tapi kalau berangkat dari rumah sudah penuh, nggak bisa diisi. Makanya kita perlu ketika belajar mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengosongkan pikiran kita, mengosongkan hati kita. Apapun aktivitas yang ada di rumah kita, di pekerjaan kita, ketika saudara datang kepada Tuhan, itu harus ditinggal, itu harus ditaruh dulu. Amin saudara.
Jangan saudara datang ke gereja, duduk di gereja, mendengarkan firman Tuhan, pikirannya kemana? Iku sing entuk kulkas opo ya? Iku sing entuk sepeda sopo? Saudara tidak dapat berkah. Saudara kehilangan berkah. Jadi itu yang terpenting. Jadi berusaha mengerti dan memahami. Jadi firman Tuhan itu ketika saudara, saya selalu mendorong bacalah, renungkanlah, cari tahu, dibandingkan. Oh, nek bahasa Indonesia bunyinya seperti ini, bahasa Jawa bunyinya seperti ini. Itu nanti akan saling melengkapi. Jadi saya kadang diprotes sama Bian, nek kota itu cukup cukup terus. Itu dengan penghiburan itu orang mudeng. Oke, betul dong, jadi wong Jawa apa wong Londo. Terus ketika saya mau pelayanan kembali juga diingatkan sama Bu Sadra, Mas Daniel nanti di Bawen itu kotanya bahasa Indonesia saja, karena banyak jemaat itu bukan orang Jawa, banyak dari Nias. Oke, Bapak Ibu sudah sekalian. Jadi bahasa itu akan saling melengkapi ketika kita membandingkan. Kalau saudara bisa bahasa aslinya, bahasa Yunani, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, artinya itu nanti akan semakin menguatkan. Karena kalau bahasa Jawa itu misalnya Tuhan menghajar, niku wonten basa Jawi Gusti gulo pentah. Gulo pentah itu membentuk. Kalau Tuhan itu menegur, dalam bahasa Jawa Gusti niku meleh. Dimelehkan itu mesti nggak enak, karena dimelehkan itu ditunjukkan kesalahannya, nggak enak ditunjukkan kesalahannya, rasanya sakit, rasanya pahit. Tapi seperti pil yang pahit, ketika kita sedang sakit, jamu yang pahit pasti itu akan menyenangkan. Karena manfaat firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajar orang hidup di dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Jadi kita harus mempelajari dengan baik. Ketika kita diajar, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dengan latar belakang bagaimanapun, pasti kita akan diberkati. Entah itu yang menyampaikan orang pintar, atau orang yang sederhana, orang yang sekolahnya tinggi, atau orang yang tidak sekolah sekalipun, Tuhan tetap bisa memakai dengan urapan kuasa Roh Kudus. Selama kita membuka hati, kita menghargai pelayan Tuhan. Tidak hanya seorang pendeta, tidak hanya seorang penginjil, tetapi siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan. Percayalah bahwa orang itu punya otoritas dari Tuhan, punya otoritas kuasa ilahi. Makanya kita berdoa supaya para pelayan Tuhan itu diurapi oleh urapan kuasa Roh Kudus. Jadi saya membayangkan seperti ketika ibu-ibu masak, gitu. Kalau chef koki yang terkenal pasti masakannya enak karena pengalaman, gitu. Berbeda dengan yang sederhana, boku, baku, tapi kok tetap masakannya enak. Bahkan sampai hari ini itu saya kadang punya kerinduan. Dulu saya tinggal di Klintingan, itu saya ngenger di rumahnya Borondo Klintingan, sering saya cerita di tetangga. Itu adiknya Borondo ini ada namanya Bunar, tapi bukan Bunar itu. Betul namanya Bunar. Itu nek gawe botok itu. Sampai hari ini saya pergi kemanapun tidak ada botok seenak masakane Bunar. Aku nek di nomor teleponnya tak telepon orang jadi. Itu kenangan. Karena botok kalau sini kan tewas. Itu berbeda. Sangat berbeda. Saya beli di pasar, jajan di pasar, dimanapun dikasih, rasanya itu beda. Komposisi masakannya itu beda. Demikian firman Tuhan yang jenengan pelajari, jenengan gali. Seseorang yang menggali kebenaran firman Tuhan dengan pemahamannya, dengan pengertiannya, dengan kesederhanaannya, dilengkapi urapan kuasa kudus, pasti akan memberkati. Masakannya pasti akan terasa ada asin, ada manis, ada pedas, nano-nano. Tapi maksud saya semuanya akan bisa dinikmati. Itu kita harus mempelajari firman Tuhan. Jangan fanatik hanya kepada pendeta, kepada pengkhotbah yang tiba-tiba. Nah, setelah kita mendengar,
kemudian kita mengerti, kita memahami. Yang ketiga, ini yang terpenting, actionnya. Kita harus melakukan. Kalau saudara hanya mendengar saja, tetapi tidak melakukan, Yakobus berkata, seperti seseorang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu seperti seseorang ketika ibu-ibu tadi, semua ibu-ibu saya percaya mau berangkat ke gereja berdiri di depan cermin tidak? Kalau tidak berdiri paling orang duduk di depan cermin. Saya memperhatikan banyak orang itu gambar gimana? Ya Pak ya? Di depan cermin gambar. Saya itu sekali bilang begini, saya tak bantu melukis ya. Tapi tidak mau itu. Lah kok kita yakin karena kamu tak gambari alismu gitu, tak gambari tulisanmu dan seterusnya. Pasti kan kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, seperti orang yang berdiri di depan cermin melihat dirinya, setelah itu pergi, tiba-tiba ada angin, ada debu seperti ini, tidak tahu kondisi dirinya lagi. Nah, firman itu harus kita jadikan patokan dasar dalam hidup kita, seperti cermin juga, untuk mengoreksi diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita. Itu akan menolong kita menjadi lebih baik, dan kita melakukannya dengan sukacita, dengan sukarela, dan dengan setia. Melakukannya dengan setia itu penting sekali. Makanya kita mengikut Tuhan, gaduh Gusti sampai akhir. Saya seringkali sampaikan kepada pendidikan kami, kalau kita boleh melewati hari, melewati malam, bangun pagi hari, itu anugerah Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan di antara ini, ada ibu gembala almarhum di Kupangor, dipanggil Tuhan itu jam 12 malam. Jadi dipanggil Tuhan ketika istirahat, ternyata menjadi istirahat yang terakhir. Makanya saudara kalau mau tidur harus berdoa dulu, jujur esotani. Tapi maksud saya, kita harus berdoa. Saudara perlu merenungkan, terima kasih Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang sampai sore, Engkau sudah memberkati saya, mencukupi keperluan saya, Engkau membawa perjalanan hidup saya. Ketika saya merenungkan, luar biasa, senang, bersyukur sama Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan firman Tuhan itu akan menolong kita, akan membawa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting. Karena hanya orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang layak menerima berkat Tuhan, yang layak menerima pemeliharaan Tuhan, itu pasti. Kalau orang benar dan orang yang tidak benar nasibnya sama, buat apa kita hidup kudus? Buat apa kita taat? Kalau orang yang rajin ke gereja dan yang tidak rajin ke gereja, nasibnya sama, ya buat apa kita rajin ke gereja? Pasti akan berbeda. Jadi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya kita layak menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Penerapannya apa? Jadi yang pertama, ikutilah ibadah dan persekutuan dengan setia. Ibadah resmi, ibadah raya di gereja kita hari Minggu. Persekutuan ada konser, ada BBI, sekarang ada menara doa. Dulu ketika saya sekolah teologi itu diajari doa malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat gereja kalau masih Dr. Cipto Semarang dengan pos-pos PI-nya itu diajarkan ada doa semalam suntuk. Nah, kalau saudara tiba-tiba ikut doa semalam suntuk, gak pernah doa setengah jam, gak pernah doa 1 jam, kira-kira apa yang terjadi? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu penting, berlatih saudara. Jadi ketika saudara berdoa, masuk menara doa, masuk ke pujian penyembahan, jadikan Tuhan itu seperti sahabat. Makanya kan Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, Bapa kami di dalam surga. Saya membayangkan kalau Elon anak saya itu tidak terlalu dekat dengan saya. Mungkin memang saya ini produk sakot gitu ya, produk kaku. Tapi kalau dengan ibunya itu kuabe diceritain. Nah itu pun barbar. Nanti maksudnya setengah jam di sambil masak, di sambil ngomong sih ngobrol. Nah saya ya orang betah menunggu. Ya, tapi maksud saya
seperti anak dengan orang tua, menceritakan semuanya yang dialami, persoalannya, pergumulannya, bahkan pacarnya patah hati, putus pacar, dan seperti diceritakan. Seperti hidup kita yang sedang berbeban berat, kita bercerita dengan Tuhan. Tuhan itu pasti mendengar. Tidak mungkin Tuhan itu bosan dengan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah bosan dengan kita. Apapun kita sampaikan, apapun kita ceritakan, jadi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berlatih menarang doa. Mungkin suatu saat kita akan doa semalam suntuk. Mungkin suatu saat kita akan doa peperangan. Mungkin suatu saat ini setiap kursi ditumpang tangan di dalam nama Yesus Kristus. Kirimkan orang yang duduk di sini, biar kursi ini orang panas. Biar orangnya merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera. Kadang-kadang juga bergumul. Kenapa ya? Banyak jiwa yang dikirim ke sini, tapi akhirnya seperti hilang lagi. Kenapa ya? Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi pergumulan? Ini jadi evaluasi bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi. Perhatikanlah dan pahamilah firman Tuhan. Berusaha untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan secara sederhana. Kalau saya mendengarkan firman Tuhan, harus setia beribadah. Berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, ibadah yang sangat bolong-bolong sebisa mungkin, kecuali ada hal yang darurat. Sebisa mungkin setia dalam ibadah, membaca firman, perhatikanlah dan pahamilah firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, lakukanlah perintah Tuhan itu dengan taat dan setia. Takut akan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang seperti ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, pasti dalam berkat dan anugerah Tuhan.